Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Pak Sam dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat semua. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar semua ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini adalah mari bersama menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Mengapa kita harus belajar tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam? Kita belajar tentang topik ini dengan tujuan agar kalian memahami masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dengan tepat. Kegiatan pengambilan sumber daya alam. Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memang harus memanfaatkan kekayaan alam. Berbagai cara manusia memanfaatkan kekayaan alam, misalnya para petani memanen padi, para nelayan menangkap ikan di laut, pencari emas melakukan penambangan, dan sebagainya. Di lingkungan darat, hutan juga merupakan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan manusia, berupa kayu, hewan-hewan hutan, maupun lahan hutan. Pengambilan sumber daya hutan digunakan untuk mencukupi berbagai keperluan manusia. Kayu-kayu di hutan dieksploitasi sebagai bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Selain kayu, sumber daya hutan yang sering diambil manusia berupa hewan. Hewan ini diambil manusia dengan cara diburu. Kegiatan pengambilan sumber daya alam yang dapat merusak kelestarian alam. Beberapa cara pengambilan sumber daya alam dengan cara yang tidak bijaksana banyak sekali terjadi, di antaranya sebagai berikut. Penambangan hutan secara liar, pengerukan bahan tambang secara besar-besaran. Dampak pengambilan bahan alam secara sembarangan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Beberapa contoh kerusakan lingkungan adalah sebagai berikut. Pembukaan lahan untuk pertanian dan pemukiman kadang-kadang dilakukan dengan cara pembakaran hutan. Kebakaran hutan dapat menyebabkan kabut asap yang mencemari udara. Asap dapat menyebar ke perkotaan, bahkan sampai ke negara tetangga. Kebakaran hutan menyebabkan hewan-hewan dan tumbuhan hutan mati dan lari ke arah pemukiman. Kemudian, penebangan hutan secara sembarangan menyebabkan hutan gundul. Akar pohon yang berfungsi untuk menahan air hujan tidak ada lagi, maka dapat timbul erosi dan banjir. Hutan gundul mengakibatkan hewan-hewan di hutan kekurangan tempat hidupnya. Hewan tidak dapat berkembang biak, sehingga dapat menyebabkan kepunahan berbagai jenis hewan. Pengambilan mineral atau hasil tambang secara terus-menerus akan menghabiskan seluruh bahan alam ini. Minyak bumi dan mineral termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga penggunaannya harus secara bijaksana karena manusia tidak dapat menciptakannya. Penggalian bahan tambang ini
harus hati-hati karena dampaknya bisa merusak lingkungan. Pengambilan pasir terus-menerus seringkali mengakibatkan longsor. Upaya menjaga kelestarian lingkungan tanah. Sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui jika diambil terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya, suatu saat persediaannya dapat rusak. Oleh karena itu, cara pengambilan bahan alam harus dapat memperhatikan kelestarian lingkungan, seperti penanaman kembali lahan yang pohonnya telah ditebang, yaitu dengan cara reboisasi. 2. Penebangan pohon dengan sistem tebang pilih untuk mencegah penggundulan hutan. 3. Menjaga kesuburan tanah, antara lain dengan pemupukan, pembuatan sengkedan, penanaman dengan sistem tumpang sari. 4. Membatasi pengambilan barang tambang dengan memperkirakan jumlah kandungan yang dapat di dalamnya. 5. Mengolah limbah agar tidak membahayakan kehidupan ketika dibuang ke lingkungan. Salah satunya dengan tidak membuang sampah plastik begitu saja di tanah, melainkan langsung dibakar agar mudah terurai di dalam tanah atau didaur ulang menjadi benda yang lebih bermanfaat. Pentingnya mengambil sumber daya alam secara bijaksana serta berkomitmen untuk melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai makhluk bumi. Terima kasih kalian sudah belajar bersama Pak Sam hari ini. Yuk, baca cerpen berseri kisah Si Ujang agar kalian lebih bertambah wawasan tentang 6 literasi dasar. Caranya, dengan kalian pindai QR code pada gambar berikut. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.